Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Senin 22 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini Yesus menggunakan perumpamaan pintu untuk menjelaskan dirinya sebagai gembala yang menuntun para dombanya masuk dalam istana Bapa surgawi. Yesus memberi rambu-rambu supaya kita waspada dengan gembala gadungan atau pencuri yang berlagak gembala yang baik. Gembala gadungan atau jahat itu sulit diidentifikasi karena begitu manis kata-katanya, namun sebenarnya membawa racun yang mematikan. Saudara-saudari seiman, ciri-ciri gembala gadungan antara lain adalah pemimpin yang mudah lari dari tanggung jawab, pemimpin yang tidak bisa membela masyarakatnya, pemimpin yang membiarkan masyarakatnya menderita. Orang-orang seperti ini bukan gembala, melainkan perampok yang mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudari seiman, Yesus bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Sebagai pintu, ia akan menjadi jalan keselamatan kini dan kekal bagi kita manusia yang harus senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala utama. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai pemimpin yang rendah hati dan berkorban untuk keselamatan manusia yang berdosa. Saudara-saudari seiman, merenungkan sabda Yesus ini, kita diingatkan bahwa ada 3 ciri kepemimpinan Yesus ataupun 3 kriteria kepemimpinan Yesus. Yang pertama, Yesus melibatkan diri dalam kehidupan manusia untuk mengenal dan akrab dengan mereka yang dipimpinnya. Yang kedua, Yesus merindukan dan mengusahakan persekutuan mereka yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga, Yesus rela berkorban sampai mati untuk mereka yang dipimpinnya. Kriteria ini sebagai program yang diserahkan Yesus kepada semua orang yang dipilih dan ditetapkan menjadi gembala atau pemimpin dalam gereja maupun dalam masyarakat. Saudara-saudari seiman, salah satu ciri menjadi gembala yang baik adalah menjaga agar apa yang digembalakan tidak diterkam binatang buas, tidak terpisahkan dari kelompoknya, dan tidak mati kelaparan. Gembala yang baik adalah gembala yang mampu menjaga, mengayomi, dan melindungi domba-dombanya. Sejalan dengan apa yang diharapkan dan dikatakan oleh Yesus, kita semua adalah gembala. Dalam lingkup keluarga, kita adalah gembala utama untuk semua anggota keluarga kita. Dalam konteks panggilan sebagai orang Katolik, kita adalah gembala bagi rekan kerja, sahabat, dan bagi sesama lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Saudara-saudari seiman, pertanyaan reflektif untuk kita refleksikan adalah bagaimana kita dapat menjadi gembala yang baik. Santo Paulus berkata, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, untuk menjadi gembala yang baik, seseorang harus memiliki kasih. Kita menjadi gembala yang baik lewat tutur kata kita, lewat perbuatan, dan sikap hidup kita masing-masing. Gembala yang baik harus memiliki mulut yang mewartakan tentang kedamaian, cinta kasih, kabar baik, dan bukan untuk mencela dan memarahi. Saudara-saudari seiman, gembala yang baik juga harus memiliki mata yang mampu melihat kebaikan secara objektif, bukan mata yang melihat secara subjektif. Gembala yang baik harus memiliki tangan yang mampu mengangkat sesama,
menolong sesama, dan bukan tangan yang menjatuhkan dan menuding sesama. Gembala yang baik harus memiliki telinga yang mampu mendengarkan masukan-masukan yang baik dari sesama, meskipun itu terasa sakit. Bukan telinga yang hanya mendengarkan kata-kata hasutan. Gembala yang baik harus memiliki kaki yang mampu untuk mencari sesama yang miskin, yang disisihkan, yang dianggap pendosa, bukan kaki yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Gembala yang baik harus memiliki hati yang tulus, rendah hati, jujur, bukan hati yang sombong, pemarah, pendendam, dan juga yang selalu cemburu. Saudara-saudari seiman, dengan kata lain, untuk menjadi gembala yang baik, maka kita harus menyelaraskan antara kata dan perbuatan, antara hati dan mulut. Artinya, apa yang kita bicarakan, yang kita khotbahkan, harus kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan nyata. Kita berteriak tentang kasih yang memaafkan, sementara kita menabur dendam. Kita berteriak tentang rendah hati, sementara diri kita sombong dan gila hormat. Kita berteriak tentang pembawa damai, sementara kita sendiri menabur benih-benih perpecahan. Saudara-saudari seiman, akhirnya supaya kita dapat menjadi gembala yang baik, gembala yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Yesus, maka marilah kita menyelimuti diri kita dengan selimut kasih dalam tugas pengembalaan kita sesuai dengan profesi dan tugas panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati.